Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Malam Smart Listener, saya Anastasia Uli dalam Smart Motivation mengundang Anda untuk berbincang malam hari ini. Masih kita lanjutkan perbincangan kita dari 2 minggu lalu terkait dengan 7 tekanan psikologis dunia kerja atau dunia bisnis, Smart Listener, The Changing World of Work. Ini bagian yang ketiga pastinya bersama dengan founder and master teacher of TML, lalu juga Ref Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator and Organizational Culture Consultant, Director of Capstone Afsia Servitama CSA. Saking banyaknya jadi belibet, kita sapa aja ya. Pak Eloy, selamat malam, semangat pagi. Good morning, good morning, good morning. Yeah. Ini sudah malam hari dan tetap kita sapa dengan semangat pagi. Kabar baik Pak Eloy? Alhamdulillah luar biasa, sehat, lancar, dan bahagia Mbak Uli. Oke. Pak Eloy nanti bisa ditambah lagi volume suaranya supaya lebih terdengar jelas. Wow, sebenarnya saya sudah full ini. Saya coba pastikan lagi apakah sudah oke. Saya ganti jaringan ini, saya bisa ganti koneksi sih. Oke, bisa. Sudah lebih jelas, nanti kami sampaikan lagi. Tapi mudah-mudahan semua listener juga tidak terganggu ya dengan kondisi ini. Tapi di saya sih lumayan bisa didengarkan dengan jelas nih semua listener. Pak Eloy, kita review dikit ya terkait dengan 2 minggu kemarin. Kita berbicara mengenai hal ini, satu topik yang membuat kita kembali menyimak, lalu juga kembali melihat begitu ya apa yang kita sudah lakukan selama ini. Jangan-jangan gitu kan, kita sudah ada pada posisi yang aduh nih sebenarnya bukan posisi yang menguntungkan kita loh. Nah, kita perlu cermati lagi itu. Silakan Pak Eloy. Thank you Mbak Uli, smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Sekali lagi bersambung doa, semuanya sehat, lancar, dan bahagia. Dan tentu saja ini adalah bagian yang ketiga dari pembahasan yang menurut saya sih tema ini sangat penting. Karena berhubungan dengan apa yang dilaporkan oleh WHO bahwa hampir 1 miliar orang di dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Dan itu saya baca dari kompas.com tertanggal 20 Juni 2022, berarti hanya 1 bulan sebelumnya ya. Dan adapun menurut data PBB, jumlah penduduk dunia sudah mencapai 7,94 miliar jiwa, atau hampir 8, bisa dikatakan 8 miliar, artinya 12,5%. Saat ini, manusia di dunia mengalami gangguan kesehatan mental, dan angka ini saya baca ternyata meningkat setiap tahunnya, Mbak Uli. Nah, jadi tentu saja ini berbicara tentang kecemasan, ya, insecure, bipolar, depresi, dan seterusnya. Dan ada banyak penyebab gangguan kesehatan ini, Mbak Uli. Bisa saja dampak dari pandemi COVID-19, pelecehan seksual, keretakan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang disayangin, bisnisnya bangkrut, dan penyakit berkepanjangan, dan lainnya. Tetapi berhubungan dengan tema kita, Mbak Uli. Saya memikirkan ya tentang 7 tekanan psikologis di dunia kerja. Dan saya belajar dari seorang modern philosopher, Alain de Botton. Dan minggu lalu kita sudah membahas ya beberapa di antaranya. Tetapi kita menyimpulkan bahwa setiap orang harus memiliki pegangan berupa prinsip hidup dan kepemimpinan. Saya mengatakan life and leadership principles agar tidak semakin insecure dan kehilangan kewarasan diri. Sehingga Mbak Uli, saya menyampaikan bagaimana ya atau mengapa TML, Theocentric Motivation and Leadership, saya yakin sekali menjadi salah satu solusi dari kondisi ini.
Dan harusnya nanti di ujung semua pembahasan kita, saya mau menawarkan TML menjadi prinsip hidup dan kepemimpinan di tengah-tengah tekanan psikologis yang dihadapi di dalam dunia kerja dan bisnis. Seperti itu, Mbak Uli. Baik, baik Pak Eloy. Dan tentunya dalam setiap perbincangan kita, kami undang Anda Smart Listener untuk bisa bergabung lewat SMS atau WhatsApp. Silakan 0812 11 12 959 dan juga bisa bergabung melalui YouTube channel kami @Radio_Smart_FM. Dan kalau Anda bergabung lewat WhatsApp atau SMS, mohon cantumkan nama lalu juga domisili dan juga jika tidak keberatan boleh cantumkan juga usia Anda begitu ya. Kalau dari 7 yang akan kita bahas nih Pak Eloy, kita kayaknya baru bahas 2 poin kah kalau saya tidak salah? 1,5. 1,5. Karena memang sengaja kita ini pelan aja, Mbak Uli. Oleh karena ini penting banget, dan saya yakin ketika smart listeners dan sahabat TML sungguh-sungguh mau berdiskusi dengan kita, maka 7 hal ini akan menolong kita tidak termasuk di dalam 1 miliar orang yang terkena depresi atau kewarasan diri di tengah-tengah kondisi dunia yang penuh dengan perubahan begitu cepat, disrupsi terjadi di mana-mana. So, izin saya review secara cepat. Minggu lalu kita sudah bicara tekanan psikologis yang pertama, yaitu work and love, pekerjaan dan cinta. Di mana kita hidup, berkeluarga dan bekerja atau berbisnis di tengah dunia dengan tawaran cara pandang yang terdengar sangat menarik, indah. Semua orang tertawan olehnya, dan tentu saja kita akan membahas lebih detailnya setelah yang satu ini, Mbak Uli. Baik, Pak Eloy, kita break dulu. Smart Listener juga kami nantikan Anda bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan di Smart Motivation. Malam hari ini kita jeda sejenak untuk kembali di sesi kedua. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Smart Listener, Anda terus bersama kami dalam perbincangan malam hari ini di Smart Motivation. Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi Joox Music, semoga aktivitas di hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Protokol kesehatan masih sama-sama kita terapkan. Kita lanjutkan perbincangan kita, ini merupakan bagian yang ketiga dalam topik The Changing World of Work, 7 tekanan psikologis di dunia kerja atau juga di dunia bisnis, dan kenapa TML merupakan salah satu atau merupakan jawaban lah begitu ya, agar kita bisa memiliki prinsip hidup dan juga memiliki prinsip kepemimpinan begitu. Perbincangan kita nggak seru kalau Anda nggak bergabung ya Pak Eloy ya. Harus bergabung dong, justru dengan smart listeners bergabung, itu akan membuat kita semakin semangat. Yes. Pastinya. Jadi kami tunggu Anda smart listener lewat WhatsApp dan juga bisa bergabung bersama kami lewat YouTube channel @Radio_Smart_FM. Kalau tertinggal dengan bagian kedua dan juga yang pertama, bisa Anda kembali simak ya di YouTube channel @Radio_Smart_FM. Pak Eloy, tadi sempat terputus review kita, silakan. Yes, jadi kita sudah bicara tekanan psikologis yang pertama, yaitu work and love, pekerjaan dan cinta. Ya kan? Bahwa pada abad ke-18 kita diajarin tuh bahwa bekerja dan berbisnis tidak hanya untuk memperoleh uang, tetapi juga untuk dinikmati. Work is play, which is so good. Di Capstone sendiri kita juga menggunakan tagline yang sama, work is play. Nah, tapi kemudian dari Alain de Botton menyampaikan bahwa ada pemahaman lain yang juga ditawarkan oleh dunia ya pada abad ke-18 itu dalam hubungannya dengan cinta antar manusia, sehingga bekerja dengan cinta, berkeluarga dengan cinta, which is so good, tetapi ternyata hal yang bagus itu menyimpan masalah. Apa itu? Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang kita cintai dan kemudian keluarga yang penuh cinta, itu tidak selalu mudah untuk didapatkan. Nah, minggu lalu kita sudah bahas detailnya, silakan cari di YouTube channel Smart FM, dan kita bahkan sudah memulai membicarakan tekanan psikologis yang kedua, Mbak Uli, yaitu opportunity,
peluang yang sama atau kesetaraan. Nah, ini malam ini sih ini tambah keren. Oke. Kenapa? Karena kita membahas ya bahwa di dunia kerja atau di dunia bisnis itu sangatlah terkenal satu pemahaman tentang peluang atau kesempatan yang sama untuk semua orang. Apalagi dengan perkembangan ya, teknologi informasi digital. Wah, semua orang bisa tiba-tiba jadi terkenal tuh, Mauli. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, dunia kerja terlepas dari resesi dan pembicaraan tentang resesi ya, dunia bisnis dan semakin mengarah pada pembicaraan terhadap kata kesetaraan ini ya. Ini kalimat yang sangat terkenal nih, Mauli. Kamu bisa melakukannya, ayo, kamu bisa mendapatkannya. Jika kamu benar-benar ingin, lakukanlah. Kamu pasti bisa. Wow. Dan salah satu pembicara yang paling sukses, sangat terkenal di dunia, yang mengajarkan mengenai kalimat yang bagus tadi adalah Pak Tony Robbins. Beliau menulis sebuah buku terkenal berjudul Awaken the Giants Within. Ada raksasa yang siap untuk keluar dari dalam diri kita, dan dengan mendengarkan ceramah dari Tony Robbins dan kita mempraktekkan teknik-teknik yang diajarkannya, maka juga bisa tumbuh dan atau maju. Ya, kita menjadi tumbuh dan maju menjadi orang hebat dan sukses besar. Nah, inilah gerakan semangat zaman ini. Semangat motivasi. Wih, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu mau. Nah, by the way, saya sangat menghargai Tony Robbins, Mbak Uli. Dalam hal ilmu motivasi, saya mengakui, saya belajar dari beliau. Seperti banyak pendengar kita ya. He is so good. Tidak berlebihan saya kira kalau banyak di antara kita mengakui, termasuk saya sekali lagi loh ya, dalam sisi ilmu motivasi, Tony Robbins adalah guru bagi banyak orang. Dan masih banyak guru-guru yang lain. The problem is, menurut Alain de Botton, yang adalah seorang modern philosopher, not a motivator. Nah, ini menarik ini. Beliau mengatakan, we cannot all get there. Artinya, tidak semua orang akan berhasil sampai pada harapan dan janji-janji manis penuh optimisme tadi. Bahwa kalau kamu mau penuh keyakinan dengan sikap positif, tentukan dong target yang terukur. Tentukan target yang terukur. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, pantang menyerah. Kamu bisa mencapainya, pasti bisa. Well, mungkin ada pendengar yang berpikiran kemudian berkata, Mbak Uli, wah, filosofer seperti Alain de Botton mah buat apa didengerin? Bukankah para filsuf itu seringkali melihat hidup itu dari sisi gelap gitu loh. Kapan manusia bisa maju kalau selalu fokus pada hal-hal yang negatif? Ayo dong, rangkullah positive psychology, motivasi gaya Tony Robbins yang telah menolong ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang di dunia, termasuk saya. Now, Mbak Uli, saya pelan di sini karena disclaimer dulu. Sebagai theocentric motivator, dan kemudian saya mengembangkan TML, Theocentric Motivation and Leadership. Saya tidak menghina motivasi yang diajarkan oleh Pak Tony Robbins. Aku juga ngajarin itu. Tetapi nanti yang saya mau sampaikan bahwa motivasi itu saja nggak akan cukup. Bahkan saya akan katakan rapuh. Nah, saya menyampaikan bahwa dalam buku terbaru saya, berjudul An Invitation to TML, saya tuh menyebut nama Tony Robbins beberapa kali loh. Karena memang saya belajar banyak dari beliau. Again, he is so good. Saya tidak malu menyebut di mana-mana bahwa beliau adalah salah satu guru bagi saya dalam hal ilmu dan teknik motivasi, walaupun kami tidak pernah bertemu, tetapi saya belajar dari beliau melalui buku-buku, melalui video YouTube. Again, he is so good. Namun, saya orang yang suka berpikir, Mbak Uli, saya tuh
selain belajar motivasi, saya juga belajar filsafat nih dari salah seorang tadi yang namanya saya terus sampaikan tuh. Modern philosopher Alain de Botton. Dan kita perlu memikirkan seperti minggu lalu kita juga memikirkan mengenai pemahamannya. Ya, bahwa apa yang mereka katakan itu menjadi reminder, Mbak Uli, menjadi mercusuar untuk setiap zaman. Dan itulah keunikan dari TML, Theocentric Motivation and Leadership. Karena ini kata kuncinya nih, mengintegrasikan, menghubungkan pemahaman spiritual lintas agama dengan ilmu motivasi, positive psychology, NLP, termasuk filosofi, bahkan sains, dan tentu saja prinsip dan praktik kepemimpinan. So, smart listeners dan sahabat TML, saya sih berharap ini kita mau diskusi ini, karena integrasi itu merupakan keunikan sekaligus keunggulan dari TML, Theocentric Motivation and Leadership, dibandingkan motivasi populer lain yang saya berikan nama tuh, yaitu Anthropocentric Motivation yang selama ini dikenal Indonesia, Asia, dan dunia. Sementara seperti itu Mbak Uli, dan saya yakin sekali pembicaraan kita malam ini akan semakin mendalam, khususnya kalau smart listeners mau ikut berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, dan bahkan menyampaikan komentar-komentarnya. Demikian Mbak Uli. Siap, terima kasih Pak Eloy. Sudah diingatkan 2 minggu lalu kita berbicara mengenai apa saja supaya smart listener yang baru bergabung saat ini juga dapat reviewnya ya Pak Eloy ya. Yang baru bergabung di bagian yang ketiga ini dapat sedikit reviewnya, tapi kalau mau lengkapnya silakan nanti disimak lagi di channel YouTube Radio Smart FM. Anda silakan kami tunggu untuk bisa bergabung berbincang malam hari ini lewat WhatsApp kami 0812 11 12 959, juga melalui YouTube channel @Radio Smart FM. Kalau ada hal yang pernah Anda alami, lalu juga ada hal yang mungkin mau ditanya lebih detail sama Pak Eloy, boleh saja. Boleh kan ya Pak? Banget dong. Sebenarnya Mbak Uli, itu yang paling kita harapkan oleh karena dari pengalaman ya, training di berbagai perusahaan, pertanyaan peserta dan dari Radio Talk seperti ini, pertanyaan pendengar itu men-trigger kita untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang jauh lebih fresh dibandingkan apa yang sudah kita siapkan sebelumnya. So, yes, kita sangat berharap teman-teman ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita di malam hari ini, karena pengalaman satu orang dengan yang lain kan hampir pasti berbeda ya Pak Eloy ya. Yang satu bisa menghadapi kondisi A, yang lain belum tentu bisa menghadapi kondisi A. Tapi yang menarik adalah kalau kita berbicara mengenai pengalaman masing-masing kita, dan itu ternyata bisa menguatkan juga teman-teman yang lain. Jadi nggak perlu melewati apa fase yang sudah kita hadapi, mereka sudah mendapatkan hal yang perlu dipegang gitu ya Pak Eloy. Banget Mbak Oli, benar banget. Yes, jadi ayo sampaikan pertanyaan dan komentarnya. Yes. Masih kami tunggu di 0812 11 12 959. Sudah ada yang menghubungi kita atau berbagi dengan kita melalui SMS. Saya sih belakangan jarang banget dapat SMS, tapi saya senang sekali kalau masih ada yang berbagi lewat SMS. Anda juga bisa berbagi lewat WhatsApp di nomor yang sama 0812 11 12 959. Kami tunggu komentarnya. Yuk kita berdiskusi di Smart Motivation malam hari ini. Pak Eloy jeda dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Pak listener, kita istirahat sejenak untuk kembali di sesi ketiga. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration. Smart listener dari Jakarta, kami ingin sapa Anda juga yang mendengarkan di 10 kota network Smart FM. Pastinya Anda yang ada di Jakarta, lalu juga kami mau sapa Anda yang ada di Yogyakarta dan juga Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Makassar, dan juga Anda yang ada di Manado, halo Banjarmasin, dan juga Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi di streaming radiosmartfm.com. Kalau misalnya saat ini Anda ada satu pengalaman yang ingin disampaikan, juga boleh kita bersama-sama untuk bisa berbincang di malam hari ini, begitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai apa ya, salah satu hal yang biasanya
diberikan seseorang untuk memotivasi nih Pak Eloy ya. Kalau Ya. ngomongin soal apa namanya, katakanlah kalau boleh dibilang dari apa yang tadi Pak Eloy sampaikan, dari tadi siapa namanya Pak Eloy, Alain de Botton. Alain de Botton begitu ya, yang pernah bilang tadi kan nggak semua orang bisa sampai pada posisi yang ya we can get it itu tadi ya, kita bisa kalau kita mau dan lain sebagainya begitu kan ya. Ini itu kan sebenarnya harapan, janji-janji yang penuh dengan optimisme begitu ya. Ini kan banyak kita dapatkan kalau kita ikut seminar nih. Sorry banget nih Pak Eloy, karena kan emang begitu ya. Kalau kita ikut seminar, apa namanya, seminar-seminar motivasi gitu ya, itu kan banyak kita dapat hal-hal itu. Dan kalau menurut saya sih itu baik begitu untuk sampai sejauh ini begitu ya. Boleh disampaikan lagi untuk smart listener gitu Pak Eloy. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan lebih detail dan lebih lanjut terkait dengan modern philosopher Alain de Botton ini? Kalau berbicara mengenai nggak semua orang bisa sampai di situ loh. Jadi perlu kita cermati lebih detail, kurang lebih kan gitu ya. Yes, Mbak Uli. Kalau saya bisa memberikan justru menjadi subtopiknya nih ya. Oke. Saya mengatakan the other side of motivation. Ada sisi lain dari motivasi itu. Dan saya setuju tadi kalimat-kalimat yang penuh motivasi, optimisme, you can do it, kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Ya. Semua orang bisa, kalau aku bisa, kenapa kamu tidak? Kan biasanya. Kalau dia bisa, kita juga pasti bisa. Yes, 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 gitu. Itu bagus dan penting banget. Yang saya pikirkan adalah ada terlalu banyak orang di dunia ini yang ternyata terlalu lugu dan terlalu naif. Yang menerima sisi motivasi itu tanpa memikirkan sisi lainnya. Itulah kerennya ketika kita mengintegrasikan antara positive psychology, motivation, NLP dengan filosofi dan bahkan spiritual. Ini keren banget karena ya itu tadi disampaikan oleh Alain de Botton bahwa tidak semua orang loh akan berhasil sampai pada harapan dan janji-janji manis penuh optimisme tadi. Seperti diajarkan melalui seminar-seminar motivasi atau self-help books. Nah, begini, Mbak Uli. Kalau teman-teman mengunjungi toko buku besar manapun, termasuk juga mencari buku di Amazon, online shops gitu ya, maka di situ terdapat rak buku atau buku-buku kategori self-help books atau motivasi antroposentris yang mengajarkan bahwa kamu dapat memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Kamu dapat menghasilkan ratusan juta, bahkan miliaran dalam waktu singkat. Jenis buku lainnya di toko buku tersebut, termasuk bila dicari online, sekali lagi seperti di Amazon dan toko buku lainnya, itu mengajari tentang cara menghadapi atau mengelola low self-esteem. Artinya, perasaan rendah diri termasuk insecure. Nah, perhatikan, semua listeners dan sahabat TML, bukan rendah hati loh ya, humility, bukan. Tapi rendah diri, low self-esteem. Istilah kita sekarang, insecure itu, Mbak Uli. Cemas dan khawatir bahwa kita tidak dihargai, kita tidak disukain, kita tidak diterima oleh teman-teman kita, oleh masyarakat, karena kita tidak sehebat atau tidak sekaya mereka. Nah, semua listeners dan sahabat TML di seluruh Nusantara, saya mohon nih, ini dengarkan baik-baik, fokus penuh konsentrasi karena kalimat berikut ini adalah intinya. Begini ya. Ada hubungan yang sangat kuat antara buku-buku dan seminar-seminar atau video podcast yang mengajarkan bahwa kamu bisa melakukannya. Kamu dapat meraih dan mendapatkan target dan mimpi-mimpi kamu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali dirimu sendiri. Itu satu sisi bagus. Nah, tapi perhatikan, ada hubungan antara kalimat itu dengan
gangguan kesehatan mental. Ada hubungan antara kamu pasti bisa, tidak ada yang bisa menghalangimu kecuali dirimu sendiri. Ada hubungan kalimat itu dengan low self-esteem. Loh, kok bisa? Oke. Nah, dengarkan penjelasan. Saya quote dari Alain de Botton ini, modern philosopher. Dia mengatakan begini. Dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan. Bahasa Inggrisnya keren banget. We don't always feel unhappy when we don't have something. But we feel very unhappy if someone told us that we can expect to get it and then we don't. Kita tidak selalu merasa tidak bahagia ketika kita tidak memiliki sesuatu. Tetapi kita merasa sangat tidak bahagia jika seseorang mengatakan kepada kita bahwa kita bisa berharap untuk mendapatkan dan memiliki sesuatu, namun kemudian setelah berupaya, kita tidak memperolehnya. Jadi kesimpulannya, ilmu dan teknik motivasi yang umum dikenal oleh Indonesia, Asia, dan dunia. Saya menyebutnya anthropocentric motivation atau motivasi antroposentris yang pengajarannya berpusat pada kehebatan diri sendiri. Dan saya memperkenalkan istilah ini di buku saya yang pertama pada tahun 2008. Saya terbitkan sendiri dan menjadi gift pada hari ulang tahun pernikahan saya dan istri waktu itu. Yang kemudian buku itu, Mbak Uli, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010 dengan judul Life Success Triangle. Nah, sebaik-baiknya prinsip dan teknik motivasi populer tersebut tidak bisa dijadikan sebagai prinsip hidup dan kepemimpinan satu-satunya. Kenapa? Karena alasan yang sudah dijelaskan tadi. Makanya, Mbak Uli dan smart listeners, sahabat TML, saya menawarkan TML, Theocentric Motivation and Leadership, sebagai alternatif prinsip hidup dan kepemimpinan, yaitu ilmu motivasi dan prinsip kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual lintas agama. TML berpusat bukan pada kehebatan manusia. Walaupun saya juga mengakui bahwa manusia memang memiliki kehebatan. Karena penciptanya adalah Tuhan yang maha hebat kan. Udah pastilah ciptaannya juga pasti hebat. Tetapi ini yang dilupakan oleh pengajaran motivasi pada umumnya. Yaitu apa? Bahwa sehebat-hebatnya manusia, manusia itu sudah mengalami distorsi atau penyimpangan. Dan seperti sudah kita bahas minggu lalu, bahwa pada dasarnya, sebenarnya manusia itu mengejar minimal 3 perasaan. Apa itu? Merasa dicintai, merasa dihargain, dan merasa hidupnya berarti atau bermanfaat atau bermakna. Maka Mbak Uli, Blaise Pascal minggu lalu mengatakan kalimat ini. Kita quote dia minggu lalu. There is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator. Ini keren banget. Artinya, smart listeners dan sahabat TML, mohon dengarkan, ini keren banget. Di dalam hati setiap manusia, siapa itu? Ya teman-teman dan saya. Ada ruangan yang kosong. Now, do you realize that? Sadarkah teman-teman bahwa di dalam hatimu itu ada ruangan yang kosong, dan ruangan kosong itu tidak bisa diisi atau dipuaskan oleh makhluk atau benda ciptaan apapun kecuali oleh Tuhan Sang Pencipta. Maka TML berbeda dari motivasi pada umumnya, Mbak Uli. Karena betul TML sesuai namanya ada motivasi di tengah-tengah dan diikuti dengan ilmu, prinsip, praktik kepemimpinan. Namun dasarnya, pusatnya adalah pengajaran tentang Tuhan atau spiritualitas. Nah, nanti saya mau bertanya nih. Ini saya mau bertanya kepada smart listeners, betul ya Mbak Uli. Waktu smart listeners mendengar kata Tuhan,
apapun iman, agama, keyakinan Anda, sifat Tuhan yang langsung muncul di benak teman-teman apa? Ini penting. Karena ini bukan pembicaraan spiritual pada umumnya atau spiritual biasa, bukan. Harus dihubungkan dengan what do you know about God? Karena di dalam TML, Mbak Uli, ada perbedaan antara religion dengan spiritual. Oke. Kita nggak bicara mengenai religion, kita tidak bicara mengenai agama, karena agama itu bicara tentang ritual, agama itu berbicara mengenai tradisi, dan masing-masing agama punya itu which is good, tetapi kita tidak menyentuh itu. Justru yang kita pikirkan ini adalah spiritualitas dalam prinsip-prinsip umum, dan salah satunya adalah what do you know about God? Karena your knowledge of God, pemahaman teman-teman mengenai who is God, menentukan segalanya. Nah, jadi sebentar lagi kita akan break ini. Sambil break, coba tanyakan kepada orang di sebelah kiri, sebelah kanan, kalau teman-teman lagi bersama, I don't know, di mobil, di kantor masian, atau di ruang tamu. Waktu Anda mendengar kata Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Kata apa yang menggambarkan Tuhan dalam pikiranmu? Pikirkan itu, karena kita akan nanti masuk lebih dalam dari sana. Dan kalau itu dipahami, maka pengajaran motivasi tadi bahwa you can do it, tidak ada yang bisa menghalangimu kecuali dirimu sendiri. Yes, but selalu ada but. Selalu ada but. Dan kalau sisi ini kita pahami, tetapi sisi theosentriknya juga kita pahami, yaitu Tuhan Sang Pencipta, yang kita mau bahas beberapa kata mengenai beliau ini, maka pemahamannya menjadi solid, kuat, dan kokoh, tidak rapuh seperti pengajaran motivasi pada umumnya. Demikian, Mbak Uli. Baik, terima kasih Pak Eloy. Nah, Smart Listener, boleh direspons tadi pertanyaan dari Pak Eloy. Kalau Anda mendengar kata Tuhan, apa sifat Tuhan yang langsung terbersit di benak Anda? Begitu ya. Kami tunggu lewat WhatsApp 0812 11 12 959. Kami juga sudah sapa Anda lewat YouTube channel @radiosmartfm. Anda juga boleh tinggalkan pesan Anda di sana. Kita kembali di sesi keempat. Kita jeda dulu sejenak. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kalau bisa berbincang dan perbincangan kita ini bisa membuat kita semakin mengarah pada hal yang tepat, dan itu mendukung kita juga memiliki satu sikap yang tepat, dan akhirnya membuat kita juga tidak semakin menjadi orang yang semuanya apa-apa saya bisa melakukannya, begitu ya. Ini saya mau sapa dulu Pak Eloy untuk Smart Listener yang sudah bergabung dan memberikan semangatnya untuk malam hari ini. Pak Wedi di Cengkareng, terima kasih untuk SMS-nya, terus dukung Smart Motivation dan juga program Smart FM lainnya Pak. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad Imtat ini yang juga setia terus mendengarkan materi yang disampaikan malam hari ini. Terima kasih luar biasa, sehat terus untuk Pak Eloy. Wah, terima kasih Pak Ahmad Imtat. Lalu juga ada Santi di Bogor. Kalau mendengar kata Tuhan yang ada di benak Santi ini, TU, T besar U, lalu buka kurung H, tutup kurung AN. Jadi buat Santi langsung yang terbersit itu Tuhan. Begitu. Aku suka. It's so good. Thank you, Bu Santi. Terima kasih untuk Ibu Santi sudah bergabung. Lalu saya juga mau sapa yang setia mengikuti perbincangan Smart FM, terutama juga dalam Smart Motivation, Ibu Rita Chen. Selamat malam, semoga sehat terus ya. Itu respons ya, beberapa respons yang bisa kita baca Pak. Sebelum nanti kita baca lagi yang lainnya, begitu ya. Lalu juga ada pertanyaan, saya nggak tahu apakah nanti ini Pak Eloy bisa bantu kita untuk bisa menjawabnya. Saya kurang paham juga apakah searah begitu ya dengan perbincangan kita. Pertanyaannya adalah kalau tadi Pak Eloy katakan
kalau hanya berpusat pada diri sendiri, itu artinya dan digabungkan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Eloy dari Alain de Botton itu, artinya nggak ada Superman begitu maksudnya, atau bagaimana? Silakan, itu pertanyaan dari Smart Listener. So good, so good. Masih searah dengan apa yang kita bicarakan dan sebetulnya beliau mengikuti dengan baik nih inti dari pembicaraan kita. So, tadi dari Bu Santi by the way, itu keren banget sih. Dan memang harusnya Tuhan menjadi tuan dan kita menjadi hamba, kan kira-kira begitu ya. Dan sebetulnya ini menarik karena semua orang itu adalah hamba dari seseorang atau sesuatu. Kalau tidak menjadi hamba dari Tuhan, seseorang lagi menjadi hamba terhadap yang lain. Entah hamba dari kekayaan, hamba dari cinta, hamba dari keakuan, hamba dari jabatan. Hamba itu adalah artinya kalau sesuatu atau seseorang itu hilang, hilanglah aku. Oke. Jadi ketika saya merasa uang adalah penting dan yang terpenting dalam hidupku, aku lagi menjadi hamba uang tuh. Pekerjaan ini penting banget. Aku lagi memperhamba diriku terhadap pekerjaan itu. So, Bu Santi, you are so good. Jadi tinggal kita memilih sekarang mau jadi hamba dari apa atau siapa. Nah, Theocentric Motivation and Leadership tentu saja. Persis tadi Bu Santi menyampaikan kita adalah hamba dari Tuhan. Sesuai dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Now, berhubungan dengan pembicaraan kita ini, saya mau masuk di dalam satu kata yang harusnya juga menjadi kata yang muncul dalam pikiran banyak orang ketika mendengar atau mengucapkan kata Tuhan, yaitu C-I-N-T-A, cinta. Atau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Benar kan, Mbak Uli? Yes. Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Nah, mari kita hubungkan itu dengan perasaan yang dikejar oleh setiap umat manusia. Apa itu? Merasa dicintai, merasa diterima, Merasa bermakna. dan punya makna dalam hidupnya. Harusnya kalau kita memahami pembahasan ini, search no more. Berhenti mencari dari benda-benda. Berhenti mencari dengan cara mengisi kekosongan batiniah yang dikatakan oleh Blaise Pascal tadi, karena you nggak akan menemukannya di tempat lain. Teman-teman dan saya menemukannya dari sumber CINTA karena listen, Tuhan bukan hanya memiliki cinta dan sayang, loh Mbak Uli. Saya ulang kalimat ini. Tuhan yang sedang kita bicarakan bukan hanya memiliki cinta dan sayang. Karena kalau memiliki bisa tiba-tiba hilang tuh. No. He is love. Tuhan ini adalah cinta dan sayang. Itulah sebab apapun yang beliau lakukan pasti tidak terlepas dari cinta dan sayangnya. Saya selalu mengulang kata-kata ini atau kalimat ini. Dengarkan semua listeners dan sahabat Sonora. Dan sahabat IML. Saya sering mengulang kalimat ini. God created you to love you. God created me to love me. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa ini menciptakanmu untuk mencintaimu. Menciptakanku untuk mencintaiku. So, there is nothing you can do to make Him love you more. And there is nothing you can do to make Him love you less. Tidak ada satu hal pun yang perlu teman-teman lakukan. Atau tidak ada satu hal pun yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat Tuhan itu mencintaimu lebih dari sekarang. Nggak ada. Dan tidak ada satu hal pun yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat Tuhan itu mengurangi cintanya terhadapmu. Loh kok bisa? Karena He is love. Tuhan ini bukan hanya memiliki cinta dan sayang. Dia adalah cinta dan sayang.
Dan kalau cintanya kepadamu dan kepadaku itu berkurang gara-gara saya berbuat jahat, itu bukan cinta yang sempurna, Mbak Uli. Karena itu berarti cinta bersyarat. Dan kalau Tuhan mencintai umat manusia bersyarat, tolong dengarkan baik-baik. Saya ulang kalimat ini saking pentingnya. Kalau Tuhan mencintai umat manusia dengan syarat, saya harus berbuat baik dulu baru dicintai, maka detik ini juga semua manusia di dunia mati. Kenapa mati? Karena standar cintanya Tuhan begitu tingginya, begitu murninya, begitu sucinya, dan tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mencapai standar itu. Dan kalau ada yang mendengarkan saya sekarang dan berkata, I can, aku bisa, maka orang itu sebetulnya sedang jatuh dalam kesombongan. Dan kesombongan itu adalah bukti bahwa dia sedang gagal mencapai standarnya Tuhan. Now, listen. Ketika motivasi mengatakan begini, kamu pasti bisa. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Oh, ini membuat kita termotivasi, terinspirasi, di-boost untuk memberikan yang terbaik. Which is so good. Di dalam buku TML, saya membahas tentang motivation and leadership ini 10 bab. Karena penting sekali. 5 bab saya membahas khusus mengenai apa? How brain works. Bagaimana cara kerja otak. Bagaimana memprogram ulang pikiran bawah sadar. Supaya kebiasaan lama, itu kebiasaan-kebiasaan buruk, itu kita bisa kurangin dan kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang lebih baik. So important. But, gini loh. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah berusaha dan sampai hari ini belum mendapatkan apa yang diinginkan? Bagaimana motivasi umum bisa menjelaskan itu? Yang terjadi adalah justru insecure. Yang terjadi adalah mereka merasa diri gagal. Yang terjadi adalah mereka merasa dirinya tidak sehebat yang lain. Dan betul motivasi nanti mengatakan, jangan dong, dibingkai ulang dong kegagalan itu. It doesn't work. No, kenapa? Karena di dalam hati manusia ini ada satu ruangan yang kosong dan ruangan itu tidak bisa diisi dengan reframing. Nggak bisa diisi dengan teknik bingkai, nggak bisa. Jadi hanya bisa diisi dengan apa? Yang paling tepat, spiritual. Bahwa aku melakukan yang terbaik. Dan aku yakin dengan pertolongan Tuhan dan kerja keras, tekun, bisa-bisa, pasti bisa. But, kalau ternyata waktunya belum tiba, aku tetap yakin, God loves you and loves me no matter what. Kenapa? Apa yang kita kerjakan setiap hari itu bukan lagi untuk mempertunjukkan diri kepada dunia, supaya dunia menerima kita dan mencintai kita. Bukan. Kenapa? Karena God, the creator of the universe, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan semua adalah miliknya, mengatakan begini, I love you no matter what. Nothing you can do to make me love you more, nothing you can do to make me love you less. Nggak ada satupun yang Mbak Uli bisa kerjakan yang membuat Tuhan mencintaimu kurang dari sekarang. Dan tidak ada satupun yang bisa membuat Tuhan mencintaimu lebih dari sekarang. Kenapa? Karena sekali lagi, cintanya tidak bersyarat. But, listen, sebagai penutup ini Mbak Uli, ini penting banget. But, He refused. Tuhan menolak untuk membiarkan kita seperti ini terus. Karena itu, Tuhan mau supaya hari lepas hari kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan bisa jadi Tuhan mengerjakan itu dalam diri teman-teman dengan cara mendengarkan apa yang kita bicarakan malam hari ini. Ini bukan kebenaran, ini bukan kebetulan gitu ya. Kalau ada orang yang kemudian mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, karena 1 miliar orang di dunia mengalami depresi. WHO mengatakan itu.
dan bagaimana caranya supaya kita bisa lepas. Salah satunya adalah pahami bahwa motivasi penting banget, tetapi motivasi pada umumnya tidak bisa menjadi prinsip hidup dan kepemimpinan satu-satunya karena sangat rapuh. Jadi harus dimulai dulu dengan spiritual yang baik. Apapun iman, agama, keyakinanmu, prinsipnya adalah begini. God loves you no matter what. Maka ditutup dengan apa? Berikan yang terbaik setiap waktu. Dan dengan demikian, hidup akan baik-baik saja. Demikian, Mbak Uli. Baik, terima kasih Pak Eloy, Ibu Rita Chen, dan juga Kak Elis. Terima kasih ya sudah bergabung juga lewat YouTube channel. Tapi kami belum bisa membacakan lengkap karena waktunya semakin tipis dan bahkan harus segera closing. Tapi yang jelas, semoga kita dapatkan poinnya bagaimana kita bisa tetap ada pada posisi yang waras, selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan ini itu semua sudah mendapatkan kesempatan melakukannya dengan baik. Jangan pernah juga merasa diri terlalu ada di bawah teman-teman kita, karena harus selalu ingat begitu ya, karena yang namanya semangat itu, kesempatan itu pasti selalu ada. Ini kalau saya ngelihatnya balancing kita untuk ada pada posisi yang oke, tidak terjerumus pada posisi yang tadi kita bahas di awal ya, bagaimana kita jatuh pada depresi begitu ya Pak Eloy ya. Yes. Oke. Terima kasih Pak Eloy. Minggu depan kita bahas lagi ya. Perbincangannya akan lanjut nih Smart Listener, karena masih banyak poin-poin yang perlu kita bahas, dan Anda terus bersama kami dalam Smart Motivation. Pak Eloy, kita ketemu lagi minggu depan, begitu juga dengan Anda Smart Listener. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zalunggu, katakan yes I can. Keep the smile, be the connection.